Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil mu'addati wa salatil jamaah wa hammana min salatil faitah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga hambanya untuk tetap sholat pada waktunya. Karena hanya dengan penjagaannya kita bisa tetap pada amal dan akhlak yang baik dan terhindar dari amal dan akhlak yang buruk. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, innahu la yahdi li solihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Meskipun tidak semua sholat yang tidak dilakukan pada waktunya itu buruk, seperti halnya sholat udzur, yakni sholat yang mendapat dispensasi, yang insya Allah akan kami kupas tuntas pada kesempatan kali ini. Para pemirsa, para sahabat SAS Channel yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan menerangkan tentang sholat faitah dan udzur-udzur sholat. Pertama-tama, perlu kita ketahui, sholat faitah itu sendiri ialah sholat yang telah lewat dari waktunya dan belum dilaksanakan pada waktunya. Jadi, bagi kita yang melakukan sholat yang pada bukan waktunya, maka dinamakan melakukan sholat faitah. Lanjut pada waktu cara melakukannya. Jadi, jika sholat kita faid atau tidak dilakukan pada waktunya, dikarenakan sesuatu yang bukan udzur, maka wajiblah kita bergegas dan cepat-cepat mengqadha sholat tersebut. Artinya, kita tidak boleh menunda sholat tersebut dari keluarnya waktu. Jika sholatnya faitah dikarenakan adanya udzur, maka kita cuma disunatkan langsung mengqadha sholat faitah tersebut. Jadi, meskipun tidak langsung diqadha cepat-cepat, maka tidak jadi masalah. Artinya, tidak sampai menimbulkan dosa. Dan juga bagi kita disunatkan menertibkan beberapa sholat faitah. Jadi, kita disunatkan melakukan sholat subuh terlebih dahulu, terus sholat duhur, dan seterusnya. Meskipun sholat faitah tersebut timbul dari adanya udzur atau tidak. Dan bagi kita disunatkan mengedepankan sholat faitah atas sholat hadirah, yakni sholat yang ada pada waktunya. Tapi jika tidak ditakutkan faidnya sholat hadirah tersebut, jika kita takut sholat hadirah tersebut menjadi faitah, maka wajib kita mendahulukan sholat hadirah tersebut, agar sholat hadirah tersebut tidak menjadi sholat qadha. Kita lanjut pada penjelasan tentang udzur-udzur yang ada di atas. Jadi, udzur sholat yang kita ketahui itu adalah tidur dan lupa yang sama-sama tidak melewati batas. Semisal contoh, kita tidur pada luar atau dalam waktu sholat. Seperti halnya kita tidur sebelum masuknya waktu duhur. Jika kita punya sangkaan bahwa kita akan bangun sebelum keluarnya waktu sholat duhur, sekiranya setelah kita bangun, kita bisa melakukan sholat duhur tersebut pada waktunya, maka itu termasuk udzur sholat. Meskipun pada akhirnya kita tidak bangun,
Dan jika kita punya sangkaan tidak akan bangun, ataupun kita ragu akan bangun atau tidak, di dalam waktu sholat, maka hal tersebut tidak dinamakan udzur. Dan bagi kita yang mengetahui jika ada orang yang berdosa saat tidurnya, artinya orang tersebut berdosa dikarenakan meninggalkan sholat tanpa adanya udzur, maka wajiblah kita membangunkan orang tersebut agar orang tersebut tidak berdosa saat tidurnya. Kita lanjut pada udzur yang lain, ialah lupa. Jadi, lupa yang menjadi faktor diudurkannya sholat ketika lupa tersebut tidak timbul dari sebuah kelalaian, seperti main catur dan lain sebagainya. Jadi jika demikian, maka tidak dinamakan udzur sholat, dikarenakan kelalaian kita dalam melaksanakan sholat tersebut. Nah, andaikan lupa tadi timbul dari kesibukan-kesibukan seperti mutola'ah, seperti mencari ilmu, atau mencari nafkah, maka hal tersebut dinamakan udzur, karena hal tersebut bukanlah sebuah kelalaian. Para pemirsa, para sahabat Sas Channel yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar dari apa yang saya sampaikan, maka ketahuilah bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah, maka itu berasal dari saya pribadi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatim faminallah wa ma asabaka sayyi'atam famin nafsik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.